Oke, selamat malam. Balik lagi di celoteh malam bareng Gadget Bro. Nah, biasanya sih kalau celoteh malam tuh cuman pembahasannya kayak curcolan gua aja sih soal kerjaan di lapak lah kalau dibilang ya. Gimana nih selama beberapa bulan ini pandemi corona, masih sehat semua kan ya? Semoga sih masih pada sehat-sehat semua dan semoga cepet balik normal lagi ya, nggak ada kayak wabah kayak begini nih, bikin ribet juga sih. Oke, untuk masalah pembahasan hari ini mungkin bakal bikin beberapa fanboy kesel sih sebenarnya. Sebabnya mau bahasnya soal Mifa. Oke, kenapa? Ini kan sering banget di lapak, ada di video yang dulu kan sering review Mifa, bilangnya bagus apa semua dan ada link jualannya, tapi pas mereka pada klik, barangnya kosong. Nah, pada nanya, kenapa sih Pak Bang nggak jual lagi Mifa lagi? Kan Mifa barangnya paling bagus se-Indo, terkenal. Oke, dia belum tahu aja sih kok dibilang. Jadi ini ada beberapa poin sih memang kenapa gue nggak jual Mifa lagi untuk speaker ataupun earbudsnya. Dari pengalaman sih pertama ini garansi sih yang paling masalah. Oke lah, yang lain tuh ada garansi macam-macam, tapi khusus gue sendiri untuk pas klaim garansi tuh ke supplier tuh ribet banget. Bener-bener ribet. Gimana ya? Pertama tuh kita masih videoin dulu. Rusaknya tuh di mana? Misalkan speaker suara sember, jadi masih bikin video nih bukti sember, jadi masih nyari lagu lagi, masih apalah. Atau enggak, biasanya paling sering sih earbuds yang kayak ya kita contoh Mifa X3 lah, kayak chargernya nggak nyala, gimana, masih videoin lagi. Nah kalau misalkan supplier udah oke, nah ini agak ribet kirimnya keluar Indo sih, karena sejujurnya Mifa yang bener-bener resmi official berdiri di Indo tuh belum ada, walaupun emang ada official store sih. Nah yang kasus gue itu harus kirim lagi ke suppliernya di China. Nah pertama gue masih mikir lagi. Pertama gue masih kirim balik lagi, itu ongkirnya mahal, bisa 200 ke 400 tergantung barangnya apa. Kalau earbuds ya oke lah, tapi kalau cuma satu doang yang diklaim rugi banget. Kalau speaker kadang-kadang yang gede banget, kayak dulu zamannya M9 ya kalau nggak salah, itu gede. Gila, kalau dikirim bisa hitungan volume 2 kilo, mahal banget. Udah gitu, kadang-kadang udah sampai di sana, belum lagi nanti dia kirim balik ke Indo, ongkir lagi kita yang bayar kadang-kadang. Itu udah pusing gitu, rugi. Ya oke lah, mau bilang itu konsekuensi kalau kamu jualan emang rugi, ya oke lah. Nah belum lagi kadang-kadang tuh suppliernya juga rese, gimana ya. Pas lagi bilang waktu itu kasus, inget banget Mifa F7, pas lagi bilang nih rusak, oh yaudah bayar aja nih, saya jual chipnya buat di dalamnya. Jadi bener, udah dibayar, dikasih chipnya, suruh gue yang pasang sendiri ke speakernya. Ya aku bukan teknisi, gimana cara pasangnya, bingung lah, makanya makin males. Jadi ya komunikasi maman ke suppliernya makin udah enggak deh. Kedua yang gue pertimbangin kenapa nggak mau jual, yaitu build quality-nya. Apalagi untuk earbuds sama speaker kalau Mifa itu bener-bener kayak gimana ya. Waktu awal-awal jualan gue inget zaman dulu tuh, zamannya masih A10, F7, dan pertama kali keluar A20, itu jarang banget kasus klaim garansi rusak, jarang banget, dan itu laku banget. Tapi berarti kira-kira 1-2 tahun lalu tuh mulai build quality-nya tuh kurang, dan dia tuh sering ngejar model baru tapi kualitasnya tuh sebenarnya sama aja, cuma ganti model, tapi build quality-nya tuh kurang, makin lama makin turun. Kayak dibilang bodinya oke lah, speaker mau bilang bodinya bisa tahan banting, kena air nggak apa-apa, cuman sering banget rentan rusak. Apalagi earbuds, bahannya tuh jadi kayak plastik semua, kalau jatuh tuh yang atau temen pada bilang yang pernah beli jatuh rusak cepet banget, beberapa kali jatuh tuh rusak gitu kan, konyol juga. Ya bukan dibanting sih, tapi kualitasnya tuh nurun gitu dari beberapa tahun gitu. Jadi ya sejujurnya juga nggak enak pas jual ke temen, bangga-banggain Mifa tuh bagus gimana, tuh saya sekarang rusak semua, kan kayak build quality-nya tuh jadi ngurang gitu. Terus yang jadi pertimbangan ketiga, nah ini nih paling males gue, persaingannya tuh barang harganya tuh nggak masuk akal kadang-kadang kalau dibilang. Bahkan tuh kalau dibilang kita kan, ya gue lah nyesuaiin harga ya nyamain sama official store, dan kalau dibandingin sama harga modal gue tuh masih ya dapet lah, enak, masih dapet ya walaupun kecil, tapi masih kayak oke lah, fair lah, ikutin official. Nah ini lawan gue banyak banget ngerusak harga tuh, bisa di bawah modal tuh bisa, lu gimana ya, dikasih harganya tuh bisa 50.000 sampai 100.000 di bawah harga modal.
walaupun mereka keluarnya lebih telat daripada kalau misalkan gue kan cepat masukinnya, mereka tuh telat tapi langsung rusak gitu. Dan mau nggak mau kadang-kadang official store tuh ngikutin harganya, jadi yang kepaksa kadang-kadang, kasihan juga sih. Nah terusnya udah gitu, masalahnya yang gue pertimbangin gini nih, ini saran aja, kalau gue sih udah nggak mau jualan Mifa, ya udah lah ya, biarin lah ya. Nah ini buat saran-saran doang nih, saran gue soal ini memang udah tahu kan build quality-nya kurang Mifa. Nah sekarang saran gue, oke lah sedikit promosi, tapi ya mending belinya tuh di official store-nya aja deh Mifa, ada di IG lah atau di Topet lah, di mana lah, itu beli di sana deh. Garansinya sih kelihatan nanti, gue sih udah kasih gambarnya nanti deh. Biasa tuh kalau yang garansi Mifa resmi, dia tuh kayak kasih kartu. Nah itu kalau gue bilang klaim sih, kalau gue baca di ulasan-ulasan walaupun yang jelek atau gimana di official store, dia tuh mau klaim, walaupun ya emang responnya lama ya, yang ngerti sih. Kalau ngeklaim gitu ya langsung instan mah, langsung datang aja ke tokonya sekalian kayak di toko HP. Tapi kan ini beda kasusnya. Nah hati-hati buat kalian yang bilangnya dijanjiin harga murah, nggak official store. Udah gitu lihat kartunya tuh warnanya nggak kuning gitu, kayak biasanya tuh rata-rata yang ngasih tuh kalau nggak warnanya kayak merah gitu ya, gue nggak ngerti deh. Itu gue baca reviewnya, itu udah kasih kayak kertas printan biasa, kayak nggak kartu. Supaya yang official store tuh katanya pada kayak bentuk kayak kartu gitu bentuknya, itu kayak kertas. Udah gitu tuh gue baca review-reviewnya semua di Tokopedia lah, paling gampang lah ya kan, itu paling banyak yang beli. Itu dari variasi review yang jeleknya ya, dari 1 sampai 3. Itu gue bisa kesimpulin rata-rata sellernya itu tuh cuman beli lu jual murah, oke lah, udah ngerusak harga. Habis itu udah pas lagi mau klaim garansi emang barangnya rusak, mau klaim hilang, ngabur. Ya walaupun reviewnya ketutupan sama yang bagus-bagus, tapi ya nggak nutup kemungkinan tuh lihat performanya. Jadi untuk jangka waktu ke depan kalau misalkan ada rusak atau nanya, lu nggak bakal dibantu. Dan hati-hati, mereka tuh juga sok ngeklaimnya sama lagi. Official store bilangnya 1 tahun garansi klaim, mereka juga ikut-ikut 1 tahun. Nah itu tuh yang bikin makin ribet deh. Kalau apalagi belum lagi kan kabur, males deh. Nah jadi kalau gue bilang sih, kalau mau beli yang penting sih oke lah, gue sih emang sejujurnya kalau dari suara ya, sejak gue bandingin jualan kayak Anchor, apalagi bandingin merek lokal Eagle, atau enggak yang lihat ada Tronsmart apa semua, apalagi Bose dah. Itu Mifa dengan harga yang kita bilang misalkan dia setaranya sama yang merek lokal gitu, misalkan kualitas itu udah kurang banget. Sekali bikin video versus yang sama Eagle sama Mifa, itu yang Elite 2 sama A20, itu aja berasa banget bedanya. Oke, gue bilang kalau mau beli Mifa ya oke lah baca review, tapi pertimbangin lagi karena ya sejujurnya harganya nggak, buat gue sih nggak worth it ya. Terus sama baca-baca ulasan lah, walaupun nggak, kalau emang lu bener mau beli murah nggak official oke lah, tapi hati-hati aja tuh lihat ulasannya juga. Kadang-kadang ya banyak yang kabur atau gimana. Nah ini kan udah selesai gue alasan nggak jual Mifa, pokoknya 3 poin tadi. Gue jualan sekarang mereknya Anchor, emang lebih bagus. Nanti kita bahas di celotehan selanjutnya ya. Sekian dulu, stay safe ya, dan sampai jumpa lagi.